Silaturahim ini adalah satu hal yang mana menjadi asas kekuatan syariat Islam antara mukminin dimanapun berada, menjadi ukhuwah yang sangat kuat sekali. Al-Quran mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalaulah seandainya engkau ingin menjadikan orang ini mencintai kita, bersilaturahim dengan kita, mustahil Anda bisa membuat orang itu senang kepada Anda, kecuali hanya Allah yang dapat melakukan hal itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman yang ada. Subhanallah, bukan karena berdasarkan harta. Pegang baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memutuskan silaturahim mengerikan sekali. Bahkan hati-hati apabila ada orang yang mana orang ini sedang bertikai. Subhanallah, lalu orang itu tidak saling tegur sapa. Lalu apa yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, atau lalu apa yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Murka Allah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimi ayyahjura musliman bi thalathi ayyam. Subhanallah, tidak diperbolehkan seorang muslim hijrah. Yuhajir itu ayyuhajir artinya adalah tidak tegur sapa, mencuekkan. Artinya itu tetap membencinya, tidak mau untuk bersilaturahim selama 3 hari. Kecuali punten, orang ini dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah ketika dia tidak mau tegur sapa dengan seorang mukmin lagi karena sedang marah-marahan misalnya sampai 3 hari, itu bahaya. Lalu siapa saja yang pertama kali untuk membuka silaturahimnya dengan mengucapkan Assalamualaikum, maka apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan pun kadang-kadang bukan hanya dengan teman, bukan hanya dengan sahabat, dengan keluarga bisa jadi tidak mau tegur sapa. Bagaimana ibadah saum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau silaturahim ini tidak disambung dengan keluarga? Bahkan hati-hati zaman sekarang ini. Orang menganggap mertua itu seperti orang lain. Bukan orang lain. Mertua itu adalah orang tua. Subhanallah, karena apa? Karena orang tua daripada istri kita atau orang tua dari suami kita itu adalah orang tua kita. Suksesnya rumah tangga ketika Anda bisa berdekatan dengan mertua. Kenikmatan dalam rumah tangga ketika Anda bisa nyaman bersama dengan mertua. Indah hidup ini ketika kita ini ingin bersilaturahim dan orang yang disilaturahimnya pun ingin bersilaturahim dengan kita. Istilahnya apa? Gayung bersambut, Masya Allah. Tapi ingat, hati-hati. Silaturahim ini berada dalam jalan yang hak, berada dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan bahasanya saja silaturahim yuk, ternyata di tempat maksiat. Itu bukan silaturahim namanya. Bukan silaturahim, punten. Rahim ini, cinta ini dari Allah. Cinta itu datang dari Allah, yang Allah berikan kepada hati kita. Dan tolong cintai orang-orang yang mencintai Allah. Itulah pentingnya. Berarti cintai orang-orang yang mencintai Allah, cintai jalan-jalan yang dicintai oleh Allah, cintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Silahkan jalin di situ silaturahim karena Allah. Jangan pernah kata-kata syariat ini dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kesalahan. Silaturahim. Tapi punten, sama sekali di sana tidak ada bimbingan untuk mengajarkan kalimat silaturahim yang bagus. Justru, punten, di sana menjauhkan daripada syariat. Berkumpul tidak ada petuah nasihat agamanya. Main-main ngumpul, malah punten kalimatnya di tempat yang tidak ada barokahnya di dalamnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wala quwwata illa billah.
silaturahim ini ternyata kelak di akhirat akan berbicara kepada Allah. Cinta ini, ya Allah, aku adalah cinta yang kau ciptakan. Maka izinkan aku sekarang untuk turun, maksudnya di alam mahsyar ini, maksudnya di akhirat, untuk melihat siapa di antara mereka yang saling mencintai karena Allah. Lalu nanti aku akan angkat menuju sorga yang tinggi. Karena apa? Karena mereka saling mencintai karena Allah yang dikatakan tadi silaturahim. Masya Allah. Jadi dengan mengatakan orang yang menyambung silaturahim, hari ini adalah orang yang paling bahagia mendapatkan sorga yang tinggi.